Hai, perkenalkan, saya Siti Nurhayati, pelatih renang di Extra Swimming Semarang. Sebelum berenang, kita pemanasan dulu ya. Ayo. 5, 6, 7, 8. Ketika kita mau berenang, jangan lupakan untuk selalu menggunakan kacamata ya. Kacamata atau Google ini kita pakai ketika kita akan masuk ke dalam air. Fungsinya buat apa sih? Setiap kolam itu kan kadar favoritnya beda-beda. Tentu ketika air favorit ini kena mata kita, itu akan terasa perih. Jadi kita pakai kacamata ini untuk mengurangi resiko mata kita terkena favorit. Jadi kita bisa berenang dengan santai tanpa ada gangguan-gangguan perih matanya atau panik, karena ketika kita dalam air kan nanti kita nggak bisa melihat dengan jelas ya. Jadi kita gunakan kacamata ini ya, kita lebih enjoy ketika dalam air ya. Sebelum berenang, kita berlatih dulu pengaturan nafas. Fungsinya apa sih pengaturan nafas? Jadi ketika berenang, kita nanti tidak menahan nafas, tapi kita atur nafas kita biar tidak ngos-ngosan, biar nggak cepet capek dan lebih santai renangnya tentu saja. Caranya gimana? Caranya kita ambil nafas, di atas kita ambil nafas lewat mulut tentunya ya. Terus habis itu kita masuk ke dalam air, kita hembuskan nafas kita lewat hidung. Oke. Pengaturan nafas bisa kalian lakukan sebanyak 10-20 kali. Kenapa panjang? Sebenarnya tergantung kalian nyamannya, tenangnya, seberapa banyak. Ketika kita mau berenang, kita harus mengawali renang kita itu dengan meluncur terlebih dahulu dari awal ya. Caranya yaitu dengan posisi kita berdiri di pinggir kolam. Ketika ada dindingnya, ada pinggir kolam seperti ini, kita bisa berdiri dan menaikkan kaki kita satu di pinggir kolam. Lalu badan kita tegak, tangannya maju ke atas. Kita naikkan kaki kita dua-duanya ke tembok dan kita pantulkan ke depan. Posisi ketika memantulkan, badan kita tuh maju ke depan. Lalu kita pantulkan badan kita ke depan juga. Lihat. Luncur, kita jangan sampai menahan nafas kita. Kita tetap pengaturan nafas, kita keluarkan nafas kita perlahan. Ketika kita udah mulai kehabisan nafas, baru kita sambung dengan gerakan kita, gerakan gaya renang kita, itu mau gaya di dada atau gaya bebas terserah. Yang penting jangan pernah nahan nafas ketika kita berenang. Oke, kita latihan gaya dada dulu ya. Karena apa? Gaya dada itu gerakannya lebih santai, lebih rileks. Jadi kita harus cari feel-nya, ketenangan kita ketika di air. Oke, gimana caranya gaya dada? Jadi kita latih kaki kita dulu, kaki. Kita pegangan dinding, posisikan kaki naik ke atas permukaan air. Oke, udah. Baru kita latihan lurus, tarik, buka, lurus, tarik, buka. Setelah coba kakinya posisi lurus, tarik, buka, dan itu kita coba berkali-kali sampai kita lebih lancar, tidak kaku dan lebih ringan lagi kakinya. Setelah itu kita mix dengan pernafasan kita tadi ya. Pernafasannya tetap ambil nafas mulut, keluarin dalam air melalui hidung. Setelah kita latihan kaki dan dicampur dengan pernafasan kita tadi, kita coba melepas tangan kita biar kita lebih merasa keseimbangan kita di air. Kita coba ke arah sana tanpa pegangan sini ya. Jadi posisinya kita meluncur dulu, meluncur, lurusin kaki, lalu gerakin kaki sambil kita atur nafas kita. Kita nggak usah ambil nafas dulu karena kita fokusnya ke gerakan kakinya.
setelah kita latihan kakinya dan kita coba mix dengan nafas, kita udah enjoy, lebih tenang. Step selanjutnya kita latihan pergerakan tangannya. Posisinya seperti ini, lurus, buka, putar ke bawah, maju. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sehingga tangannya tidak kaku dan lebih fleksibel lagi tangannya. Setelah enjoy, tangannya udah mulai lentur, kita coba mix dengan pernafasannya. Gerakannya dilakukan secara berulang-ulang ya. Ketika udah mulai enak gerakannya, kita coba mix kaki, tangan, dan pernafasannya. Kita coba ke sana dulu. Oke. Ketika kita udah mengkombinasikan antara gerakan kaki, tangan, dan pernafasan, kita harus latih gerakan tersebut secara berulang-ulang tentunya. Nah, selanjutnya kita sekarang mau latihan gaya bebas. Pertama-tama tentu kita mulai latihan kakinya dulu, karena kita butuh pegangan dulu ketika latihan kaki ya. Caranya kita lurusin kaki kita, dua-duanya tentu. Kita gerakin naik turun dari pangkal paha. Nah, kenapa gerakan gaya bebas itu dimulai dari pangkal paha? Anggap aja ini kaki. Jadi kita gerakin kakinya itu dari pangkal paha sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jangan dari lutut, karena ketika kita gerakin dari lutut, kaki kita tuh bakal cepet capek. Kayak kita naik sepeda itu kan kita gerakan dari lutut ya. Kita lebih capek kayak ngayuh sepeda gitu. Jadi dari pangkal paha. Gerakan gaya bebas, kakinya kita latih terus menerus agar lebih enak lagi, lebih ringan lagi, tidak berat ketika kita mengayuh di air. Setelah itu kita latihan pernafasan untuk gaya bebas. Gaya bebas itu berbeda dengan gaya dada. Pernafasan kalau di gaya dada itu kita ngambil nafasnya dari depan. Ketika gaya bebas, kita mengambil pernafasannya melalui samping, arah kanan. Kita tengok kepala kita ke kanan. Nih. Karena apa? Karena kita gerakannya tangan itu juga berbeda dengan gaya dada. Gaya bebas tangannya lebih ke samping, maju, putar, maju, di bawah dalam air, angkat, tengah parabola, maju, turun, gantian. Ketika tangan kita naik, kita ambil nafas lewat samping. Kita latih terus tangan kita biar lebih enak, lebih ringan. Setelah kita udah latihan tangan, kaki, dan pernafasan, kita coba berenang dari sini ke sana dengan gaya bebas. Sekarang kita akan coba gaya bebas, tapi jarak pendek dulu ya. Sambil gerakin tangan, kaki, dan atur pernafasannya. Meluncur dulu. Nah, kalau kita akan mau berenang, kita usahakan kita kuasai satu gaya dulu. Apakah kita mau latihan gaya dada dulu atau gaya bebas dulu? Nah, gaya dada dan gaya bebas tadi dilakukan secara berulang-ulang. Gantian, fokus dulu yang mana dulu yang mau kalian fokus, yang mau kita fokuskan dulu. Lalu tuntasin ya, diselesaikan dengan baik. Setelah itu kita ganti gaya, it's okay, nggak apa-apa. Demikian video latihan berenang bersama Extra Swimming. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.